Salam saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan yang pada hari ini adalah bicara hakikat Allah yang esa. Temanya adalah hakikat Allah yang esa. Mengapa saya sampaikan? Karena ini hikmat dari Tuhan. Penelitian saya yang saya lakukan dari tahun 2006. Tetapi itu sebetulnya pergumulan saya dari kecil. Waktu saya masih SD, saya bergumul dan saya bertanya kepada banyak hamba Tuhan dan pendeta-pendeta yang datang ke rumah, yang sering dalam ibadah di rumah. Saya menanyakan Allah kita ada berapa? Dan waktu saya sampai kuliah pun, waktu saya jadi seorang yang mengikuti seminari sekolah teologi, itu pun banyak pendeta yang berbeda pandangan. Dan itu tidak dimengerti oleh banyak orang, sehingga saya sendiri secara pribadi agak sulit untuk menjelaskan kepada banyak orang atau untuk melakukan penginjilan, untuk mengerti Tuhan kita, Tuhan yang esa. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat Allah yang esa. Karena ini berkaitan dengan kekristenan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena banyak orang saya katakan sangat banyak orang di dunia ini atau di luar sana tidak mengerti berapa Tuhannya orang Kristen. Ini pengalaman saya, Pak Ferry dan teman-teman. Saya melayani di Malaysia yang negaranya bukan orang percaya. Mereka bertanya, Pastor, how many gods in Christian? How many gods in Christian? Gods-nya pakai S, gods katanya. Saya bilang only one. Can you explain only one? Katanya. Dan puji Tuhan, awal saya menjelaskan itu sampai hari ini membuat saya dipanggil terus untuk menjelaskan itu ke negara Malaysia. Dan beberapa tempat di Indonesia pun saya dipanggil untuk menjelaskan itu, dan beberapa ST menjelaskan bahwa hakikat Allah yang esa. Nah, saya puji Tuhan waktu saya mendapat gelar anugerah tingkat S4 S4 atau saya dianugerahi karena penemuan saya bahwa mengalahkan teori yang segitiga yang selama ini dalam buku teologi sistematika. Dan saya mengatakan itu penyebutan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu salah besar. Tidak ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu membingungkan orang lain. Allah tetap satu, yaitu Allah yang esa. Mari kita buka Ulangan 6. Ulangan 6. Saya akan mengajar karena ada permintaan kemarin untuk mengajar tentang Allah, dan ini untuk bahan kita untuk menginjil. Ulangan 6 ayatnya yang keempat. Mari kita baca sama-sama ayat yang keempat. Ulangan 6 ayatnya yang keempat. Jika sudah ketemu, kita akan baca sama-sama. Ini yang menjadi pokok dan ini yang menjadi perdebatan hari ini banyak hamba Tuhan di medsos tentang Allah Tritunggal. Satu menyalahkan lain, yang lain menyalahkan yang satu. Jadi saya menyatakan hari ini saya akan perjelas. Allah tetap tunggal. Allah tidak pernah tiga. Mari kita baca Ulangan 6 ayat 4. 1, 2, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yahova Elohim Ehad. Yahova Elohim Ehad.
Shema o Israel. Shema o Israel. Yehovah Elohim Ehad. Artinya apa? Dengarkan orang Israel, Tuhan itu Esa. Jadi kita menganut monoteisme. Monoteisme. Bukan politeisme. Kalau ada yang menyebut kita ini 3 Trinity, itu teori daripada Trinity itu dari Amerika. Jadi kita ini banyak menganut paham Amerika, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya sebelum melanjutkan, saya akan bertanya, adakah Bapak menemukan di ayat Alkitab yang menulis Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Saya akan berikan 1 triliun kalau saudara ada menemukan ayat itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya akan kasih 1 triliun kalau jika ada yang menemukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak pernah. Betul Pak Pendeta? Tidak pernah. Karena di dalam perjanjian lama Allah itu dipanggil Yehovah, Adonai, Elohim. Dan orang Israel sangat takut memanggil dan segan dan hormat dengan memanggil Jehovah atau Yahweh. Mereka memanggil Adonai atau Elohim. Adapun gelar-gelar daripada Tuhan, yaitu pada zaman perjanjian lama, Yehovah Rafa, Allah penyembuh, Jehovah apalagi Nisi, Jehovah yang melindungi. Mazmur 91 adalah Jehovah Nisi. Yang paling suka orang-orang Kristen karismatik Pentakosta apa? Jehovah Zair. Jehovah Zair atau Jehovah Jireh. Jehovah Jireh atau Zair adalah Allah penyedia, provider. Dia adalah penyedia. Dan sering orang mengartikan, mengkonotasi Allah pemberkat. Nah, saya tidak menemukan bahwa bicara Tritunggal itu di dalam perjanjian lama yang begitu besar pekerjaan Tuhan. Memang ada penampakan teofani. Teofani kepada Musa. Teofani kepada Abraham. Dan beberapa kepada nabi-nabi. Teofani. Tetapi Allah yang menjadi 3 itu tetap Allahnya Esa. Saya katakan walaupun dia berbentuk 3 waktu berjumpa dengan Abraham dalam bentuk 3, tetapi tetap Allah yang Esa. Dan orang menyebut itu teofani. Jadi bagaimana menjelaskan bagi banyak orang, termasuk anak kita yang kecil, anak-anak sekolah minggu, ya, termasuk anak sekolah minggu, kalau mau menjelaskan Allahnya orang Kristen berapa sih Pak? Allahnya orang Kristen berapa Pak Pendeta? Saya secara hakikat ini hakikat, kalau hakikat itu prinsip yang tidak bisa diganggu oleh apapun, secara akademis maupun secara alkitabiah, bahwa Allahnya orang Kristen itu tetap satu, Allah yang Esa. Amin. Ini dari Ulangan 6 ayat 4. Nanti salah seorang bacakan, karena saya akan baca Ayub 31 ayat 15. Salah seorang membacakan, karena kalau saya bolak-balik dari saya punya makalah kepada Alkitab bolak-balik. Ayub 31 ayat 15. Cepat saja, siapa yang menemukan langsung. Ayub 31 ayat 31 ayat 15. Bukankah Ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Ya, satu. Bicara satu di situ ehad. Dalam bahasa Yunani mono. Jadi Allah yang membentuk dalam kandungan tetap satu, bukan dalam bentuk jamak. Nah, ini banyak orang yang salah menggunakan, makanya kadang-kadang saya mendengar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak benar. Kalau mau sebut Yehovah atau Bapa, kalau orang Ibrani ya Aba, ya Bapa, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Tetapi mereka semua Tuhan. Nah, di mana letak keesanya nanti?
Pada akhirnya akan saya buka rahasianya di mana keesaannya dari 3 oknum atau 3 pribadi itu. Ya, 3 oknum atau 3 pribadi, atau saya katakan lebih tepat bahasanya bukan 3 oknum, 3 pribadi. Sebetulnya 3 perwujudan, 3 manifestasi. Tapi yang lebih senang saya membacanya, menyebutnya adalah 3 multidimensi. Karena Allah itu multidimensi. Allah itu multidimensi. Jadi penyebutan 3 oknum, 3 pribadi sebetulnya saya secara pribadi tidak berkenan. Bukan menyesatkan, tetapi tidak berkenan. Karena penyebutan 3 oknum, 3 pribadi itu adalah bersumber dari bapak-bapak gereja Katolik. Ya, Katolik Roma pada awalnya. Sebetulnya setelah saya pelajari, memang ada perwujudan 3. Tapi tidak setuju dengan, saya tidak kurang seyakin atau tidak sependapat dengan 3 pribadi. Seolah-olah Allah itu berbeda-beda pribadinya, tapi sebetulnya satu. Nah, di mana kesatuannya kita akan pelajari. Saya lebih senang 3 perwujudan atau 3 manifestasi, tetapi saya lebih suka, lebih tepat 3 dimensi. Karena dia tidak dibatasi. Ini ya, nanti saya akan buka. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda boleh catat, Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Surga dan bumi adalah satu, walaupun dibatasi oleh atmosfer, tetapi dia satu. Di mana nanti buktinya dia satu? Nanti kita akan lihat. Ada ayat-ayatnya. Saya akan bicara dulu Pengkhotbah 12 ayat 11. Pengkhotbah 12 ayat 11. Cepat Pak Billy atau Novi atau Leni atau Bu Nonce, silakan. Pengkhotbah 12 ayat 11. Pengkhotbah 12 ayat 11. Ya. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Ya. Satu gembala menuju kepada Yehova Elohim, satu gembala. Zakaria 14 ayat 9. Zakaria 14 ayat 9, nanti Bu Novi Maliki 2 ayat 10. Zakaria 14 ayat 9, Billy Maliki 2 ayat 10. Zakaria 14 ayat 19. Itulah hukum dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Tahun. Ya, Maliki 2 ayat 10. Maliki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Satu Bapa. Bukankah satu Allah menciptakan kita? Satu Allah menciptakan kita. Lalu mengapa kita berkhianat Mengapa? satu sama lain? Ya. Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Saya minta ulang ini karena kitab yang terakhir dari kitab perjanjian lama. Maliki 2 ayat 10. Kita tutup dari perjanjian lama, kita akan masuk dalam perjanjian baru. Maliki 2 ayat 10. Maliki 2 ayat 10. Ya. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Ya. Bukankah satu Allah menciptakan kita? Ya. Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Ya. Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Ya. Satu Bapa, satu Allah, jelas. Jadi kalau ini saya jelaskan kepada banyak orang, ya, kepada orang yang belum percaya, jelas di dalam Alkitab saja sudah dituliskan. Ngapain kita cari literatur lain? Kadang-kadang kita jadi blunder sendiri. Padahal di ayat dalam Alkitab juga jelas tertulis Maliki 2:10, satu Bapa. Makanya kadang-kadang saya bingung kalau panggil orang berani ya Aba, ya Bapa. Ya, jangan panggil Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus seolah-olah Allah itu 3, Allah itu tetap satu. Tapi dalam 3 multidimensi, 3 dimensi atau 3 perwujudan. Ya, Bapak Katolik bilang 3 oknum, 3 pribadi, silakan. Tapi bagi saya lebih cocok dia 3 perwujudan, wujud dan 3 dimensi. Ya, 3 wujud lah, lebih tepat. Kalau 3 oknum, 3 pribadi seolah-olah berbeda. Itu makanya waktu 3 tahun 388, ya, waktu Alkitab pertama sudah dikanonisasi, dan tahun 100 tahun kemudian konsili pertama di Nicea, itu bapak-bapak gereja berdebat tentang hakikat anak, itu Yesus. Sampai hari ini pun
Coba lihat di medsos, antara pendeta A dengan pendeta B berdebat masalah doktrin Allah. Padahal itu jelas di Alkitab. Malaki 2 ayat 10, satu Bapa, satu Allah, Yahova. Yahova Elohim. Selalu saya berpegang kepada itu. Allah itu tunggal, bukan jamak. Kadang-kadang jamaknya di mana? Jamaknya dalam dimensi. Jamaknya di dalam apa? Perwujudannya. Jamaknya apa? Dalam pekerjaannya. Kalau kita bilang 3 oknum, seolah-olah ada 3. Ya, saya nggak puas waktu saya kuliah filsafat ilmu. Saya bertanya, tolong jelaskan kepada saya. Ini terakhir waktu itu, tolong jelaskan. Sehingga tahun 2006 setelah saya lulus S2, saya belajar tentang penelitian ini. Karena dosen saya bilang Allah yang Tritunggal itu hanya dimengerti oleh terminologi. Waduh. Maksudnya apa? Seperti telur, cangkang, putih telur dan kuning telur. Saya nggak masuk akal seperti itu. Terus mahasiswa saya kemarin ada yang menjawab, profesinya pendeta di gereja, profesinya di rumah sebagai imam atau bapak, profesinya di kantor sebagai pekerja atau pengusaha, tapi orangnya satu. Itu nggak masuk akal juga bagi saya. Saya terus belajar dan menggali itu. Ternyata di Alkitab ada. Nanti saya akan buktikan di mana letak kesatuan. Hehat nanti. Sebelum itu kita perjanjian lama. Kalau nggak itu kan nggak panjang ya. Matius 23 ayat 9. Cepat-cepatan waktu. Matius 23 ayat 9. Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya. Ulang lagi. Biar. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, Ya. karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Satu Bapa yang di sorga. Satu Bapa. Coba. Bapak tetap Bapak di sorga. Gak usah bilang ada di sono, ada di sini. Bapak di sorga. Tapi kenapa Yesus disebut Tuhan, nanti akan saya bongkar. Ini buat penasaran dulu. Di awal saya buat penasaran, roh penasaran begitu. Karena saya juga dari 2006 Pak menyelidiki secara ilmiah. Ya, capek juga. Yohanes 8 ayat 41. Yohanes 8 ayat 41 nanti Bu Novi, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, Bu Novi, Yohanes 8 ayat 41, Billy. Yohanes 8 ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Ya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya. Bapa kami berapa? Mono. Itu bahasa Yunani dalam perjanjian baru, mono. Ya, kalau dalam perjanjian lama, Ibrani, ehad. Ya. Jadi Bapa kita satu. Sekarang Bu Novi, nanti Billy, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 10 ayat 30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Coba ulang lagi. Ini yang harus dipertegas hari ini. Coba ulang lagi. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan dua oknum, bukan dua pribadi. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang dua oknum, dua pribadi, saya tidak mengerti. Yesus kenapa disebut Tuhan? Ini salah satu jawaban. Kenapa Yesus Tuhan? Karena Dia dan Bapa adalah satu. Ini jawabannya. Ini ada mahasiswa sebagian di sini. Ada berapa? Angkat tangan sama mahasiswa. 3, katanya 6 orang. Ya. Yesus adalah Tuhan. Kenapa Dia juga Allah? Yesus juga Allah, Dia juga Tuhan. Karena Dia juga satu dengan Bapa. Tapi letak satunya di mana? Ada orang bilang, Pak Pendeta, saya nggak setuju dibilang unity. Saya juga nggak setuju dengan unity.
kesatuan namanya. Tidak. Dia tetap satu. Mono, ehad. Bukan unity. Jadi Yesus disebut Tuhan karena dia dengan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena begini. Waktu saya, ini sedikit ya, agak melenceng. Waktu saya melayani di gereja besar, saya didatangi oleh yang begini. Pak Pendeta, tolong jelaskan Yesus kenapa engkau sembah. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Saya jelaskan. Seperti itu. Saudara, apa yang terjadi? Baru Bapak yang bisa menjelaskan. Singkat cerita, kesaksian. Hari 1 bulan kemudian setelah kami diskusi selama 1 bulan, dia terima Yesus dan dibaptis dan masuk teologi. Sayangnya sudah STH, baru melayani setahun dia menikah. Dia anak daripada pemilik pesantren terbesar di Jawa Barat, Syapuloh, namanya Dede Syapuloh. Sayangnya sudah menikah. Karena saya minta dia kalau butuh bersaksi dan menjadi pendeta di tempat saya. Dia bilang, kalau kau bisa bersaksi menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dan dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus juga Allah. Yesus juga Bapa. Jadi jangan kita memisahkan. Ya, jangan kita pisahkan. Makanya Yesus kenapa punya kekuatan supranatural. Tetapi dia kenapa tidak menggunakan kemewahannya? Nanti kita akan pelajari, yaitu teladan kenosis. Tadi Yohanes 17 ayat 3. Ya. Nanti Novi Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Yesus Kristus yang diutus. Nah, ini juga agak bingung. Siapa di surga? Yesus diutus. Bagaimana cerita diutusnya? Nanti kita lihat. Ini di mute ya, yang Zoom nggak kedengaran suaranya. Yang Zoom. Oh, itu. Yang punya aku atau punya siapa? Bapak Alvin. Bapak Alvin ini. Ini. Terus dia tanya, jangan di mute, katanya nggak kedengaran. Kiki juga. Ya, Salom. Nah. Ya. Ya. Udah, sudah kedengaran. Ya, sebentar, ada gangguan, saya lupa di unmute. Oke, mereka banyak yang mau mendengar ini sebetulnya. Ya, sebenarnya banyak ya, sampai ke Malaysia juga ada minta, tapi saya akan kasih nanti saya buat lagi. Oke. Lanjut Roma 3 ayat 30. Yohanes 17 ayat 22. Nanti Roma 3 ayat 30. Roma 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22. Ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya. Satu sama seperti kita. Artinya antara Tuhan Yesus dengan Bapa adalah satu, mono. Jadi Allah itu bukan tiga, satu. Prinsip dulu, hakikat nanti akan saya jelaskan di mana letak keesaannya, di mana letak kesatuannya, itu akan saya jelaskan. Prinsipnya dulu, Allah itu satu. Jadi kita kalau menginjili kepada orang yang belum percaya bagaimana menjelaskan Allah itu ehad. Yehova Elohim ehad, perjanjian lama, Ulangan 6 ayat 4 bagian terlambat melihat. Tapi di dalam perjanjian baru jelas. Tolong Maliki 2 ayat 10 bagian terlambat tadi. Maliki 2:10. Maliki 2 ayat 10 Nov itu. Itu jelas sekali perjanjian lama ada di Ulangan 6 ayat 4 dan Maliki 2 ayat 10. Silakan Maliki 2 ayat 10. Malaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Ya. Bukankah satu Allah menciptakan kita? Ya. Lalu mengapa kita Stop habis itu. Satu Bapa, satu Allah, bukan tiga. Jadi jangan kita berdebat bahwa Allah itu ada. Ya saya setuju dengan Allah Esa, tetapi kalau dikatakan Allah Tritunggal harus jelas ketritunggalannya dalam bentuk apa.
Saya bukan mau bilang itu sesat, tidak. Tapi lebih cocok saya bilang Allah yang esa. Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Jangan pisah-pisahkan. Karena tadi tadi yang terakhir Ibu Novi, Yohanes berapa? 17 ayat 22. Coba baca lagi. Yohanes 17 ayat 22. Nanti pilih Roma 3 ayat 30. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sama seperti kita adalah satu. Kita itu antara manusia, Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu, mono, tidak terpisahkan. Memang awalnya saya bingung lihat ayat ini. Di mana kesatuannya? Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga. Itu pun yang dipertanyakan oleh mereka. Nanti akan saya jawab di pamungkas. Roma 3 ayat 30. Novi nanti Roma 16 ayat 27. Agak cepat aja, biar cepat. Roma 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan memberikan artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ya. Satu Allah. Satu Allah. Tidak bilang satu Allah. Makanya saya berprinsip Allah itu tetap ehad, satu, mono. Nanti akan saya jelaskan dalam 3 wujud atau 3 dimensi. Haleluya. Karena ini juga semua bapak-bapak gereja sampai hari ini makanya jangan sombong dengan doktrin Allah ini. Jangan sombong, saya katakan. Karena sampai hari ini tidak ada satu titik temu antara gereja Pentakosta, Karismatik, Protestan, Presbyterian, apa lagi? Lutheran. Nggak pernah satu, Reform. Saya tidak mengikuti doktrin gereja, tapi saya mengikuti doktrin Alkitab. Ya, lanjut tadi, Novi. Roma 16 ayat 27. Nanti pilih 1 Korintus 8 ayat 6, siap. Roma 16 ayat 27. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulang lagi. Roma 16 ayat 27. Iya. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Oleh siapa? Yesus. Dinyatakan oleh Yesus Kristus. Terus Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. segala kemuliaan. Jadi Bapa dan Yesus jangan dipisahkan. Bapa dan Yesus satu. Makanya disebut dia kurios. Dalam bahasa Yunani kurios to theos. Kurios to theos. Tuhan Allah. Tidak terpisahkan Tuhan Allah. Kurios to theos. Jadi Tuhan dan Allah itu sama. Yesus dan Bapa di surga sama. Nanti letak kesamaannya atau ehadnya di mana? Nanti saya buat penasaran dulu. Roma 1 Korintus 8 ayat 6. Nanti 1 Korintus 12 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Ya. yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, Ya. yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Dijadikan, berarti Tuhan Yesus berperan jadi pencipta juga. Satu Bapa dan Yesus adalah Tuhan, kurios, dia juga pencipta. Jadi jangan pisahkan antara Yesus dengan Bapa. Saya juga bingung orang-orang pada hari ini kenapa sih? Ya saya kebetulan memang penasaran dengan ini dulu. Sehingga saya terus menyelidiki bahwa kenapa sih Allah itu kenapa disebut 3? Satu, Allah itu satu, tetapi di mana esanya nanti. Sekarang Novi 1 Korintus 12 ayat 6, 1 Korintus 12 ayat 11 nanti pilih. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Yes, Allah satu mengerjakan untuk semua orang. Pilih.
Nanti itu 1 Korintus 12 sama 11 ayat 13. Apa tadi 1 Korintus berapa? 12 ayat 11 kamu. Sekarang si Novi nanti 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 11. Ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu Ya. dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya. Roh yang satu, Pak. Roh yang satu. Rohnya nggak jamak. Mono. Tunggal. Rohnya satu. Ingat ini, sudah mulai terkuak nih. Mulai terkuak. Antara Bapa dan Yesus rohnya satu. Makanya saya lebih tepat bilangnya 3 perwujudan atau 3 dimensi. Lebih cocok daripada 3 oknum, 3 pribadi. Karena ini kan kalau bilang oknum, 3 pribadi sudah berbeda kelihatannya. Tapi kalau 3 dimensi, 1 bisa berdimensi, 1 bisa berwujud. Nah itu kan lebih tepat bagi saya. Ya, karena dikatakan, dan tolong baca, Bill. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Roh yang satu. Roh yang satu. Dikerjakan terus. Ya. Dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Roh yang satu yang bekerja. Dia satu tapi dia bekerja. Satu pribadi. Tidak 3 oknum. Satu pribadi tapi dia mengerjakan the whole. Semuanya. Yang dia bukan 3 pribadi. Bukan 3 oknum. Tetapi Novi 1 Korintus 12 ayat 13. Nanti pilih Galatia ayat 20. Cepat pilih. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Satu roh. Ya. Yang mempersatukan roh. Ya, saya mulai terkuak. Mempersatukan adalah roh. Ya, ini sebetulnya kuncinya. Oke, terus nanti akan saya buka lagi. Galatia ayat 20. Nanti Novi Efesus 2 ayat 18. Galatia berapa? Galatia 3 ayat 20, sorry. Galatia 3 ayat 20. Iya. Iya. Ini baru saya bongkar ayatnya, nanti saya jelaskan secara ontologinya. Ini baru epistemologinya. Galatia 3 ayat 20, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Allah adalah Satu. satu. Jelas ya Pak ya, Ibu, Allah itu Satu. Novi, Efesus. di Efesus 4 ayat 4 sampai 6, Billy. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh Iya. beroleh jalan masuk kepada Bapa. Iya. Oleh roh. Jadi tubuh ini tidak bisa masuk surga. Yang masuk ke surga apa? Roh. Ya kan jelas sudah mulai terkuat kan. Yang bisa kita masuk surga apa? Roh. Tubuh yang dosa ini kita bawa. Tubuh yang najis ini kita bawa. Tubuh yang sakit-sakitan kita bawa ke Tuhan. Tidak. Rohnya saja. Jadi kita kembali nanti adalah rohnya. Efesus 4 ayat Yakobus 2 ayat 19 Ibu Novi nanti ya. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Jadi Efesus 4 ayat 6 katanya. ayat 4 sampai 6. Oh, ayat 4 sampai 6. Sorry. Efesus 4 ayat 4 sampai 6, satu tubuh dan satu roh. Ya. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan di dalam semua. Iya. Satu Bapa, satu Tuhan, satu baptisan. Itu sering kita dengar, betul kan Pak? Haleluya. Novi. Billy nanti Yakobus 4 ayat 12. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iya. Billy. Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Iya. Satu penghakim, yaitu Bapa di surga. Nah, ini sudah ya epistemologinya secara
ayat-ayat Alkitabnya saya sudah buka. Masih banyak, tapi ya ada lagi, tapi ini saja dulu. Nah, kita masuk kepada apa yang menjadi pengikat dalam satu hakikat. Kalau bapak-bapak gereja dalam konsili bahwa Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu hakikat dikatakan. Ya, Yesus adalah huios ya. Jadi saya mau kasih tahu dulu yang mengikat Bapa, Yesus dan Roh Kudus hanya satu, yang mengikat. Jadi keesaannya waktu Bapa di sorga, Yesus sebagai Tuhan, ya, dan Roh Kudus itu satu, yaitu Bapa juga, dia juga Tuhan. Tapi keesaannya di mana kita lihat 1 Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Kita buka semua sama-sama, kita akan bacakan 1 Yohanes Yakobus. Mana ada 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. 7 dan 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ibu Belinda, itu mungkin sudah habis hitungnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama jika sudah ketemu. Sebentar saya juga akan masuk Alkitab dulu sebentar. 1 Yohanes. Ini perlu diingat karena supaya ini diingat, mari kita sama-sama berdiri. Supaya ini kalau enggak begitu secara psikologis ini kita sama-sama berdiri. Ini supaya diingat seumur hidup. Ini cara saya untuk mengajar. 1, 2, ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah berapa? Ada berapa? 3 kali 1. Kenapa orang berdebat 3? 1 ya. Terus ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Ketiganya adalah berapa? 1. 3. 1. Jangan duduk. Siapa yang bisa jawab? Saya silahkan duduk. Yang nggak bisa jawab tidak boleh duduk. Dari ketiga ini ayat 7 dan 8, apa yang menjadi keesaan surga dan bumi? Angkat tangan siapa yang bisa jawab. Apa yang menjadi membuat satunya antara surga dan bumi? Angkat tangan. Firman. Kurang tepat. Ya, Lady. Yesus adalah 100% Allah. Belum tepat. Dari ayat 7 dan 8 nggak usah ditafsirkan apa yang ada tertulis itu. Firman dan Jeki. Hah? 100%. Duduk kamu. Yang lain juga boleh duduk. Ya, yang lain juga boleh deh. Jeki benar 100%. Makannya boleh nambah 2 kali. Tambah 2 kali. Coba lihat, kita perhatikan. Mari kita lihat Alkitab masing-masing. Ini akan saya ungkapkan apa yang menyebabkan Allah itu satu. Ini baru saya bilang pengikatnya. Nanti akan saya jelaskan cara kerjanya. Ya, cara kerjanya bagaimana? Secara aksiologinya. Nah, ini ontologinya. Ontologinya satu. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi di sorga itu ada apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Terus yang mengikatnya Roh Kudus dan air dan darah. Jadi yang mengikat antara bumi dan langit, antara bumi dan surga apa? Roh. Jadi yang mengikat adalah roh. Coba lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pilih baca. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. ayat 1 dan 2. Ya. Ini yang menjadikan satu ya, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu ada di rohnya. Ya. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Roh Allah melayang-layang di atas. permukaan air.
Air di sini atmosfer ya, dalam bahasa itu air itu bukan air di laut. Dulu kan kita berpikir di atas permukaan air berarti di laut kan? Ya. Bukan, itu atmosfer. Jadi Allah itu rohnya melayang-layang. Artinya dia roh itu kan apa ya? Seperti angin kan? Roh itu tidak dibatasi kan? Betul nggak? Iya. Betul nggak Pak? Jadi dia bisa kemana aja, bebas. Roh itu kan merdeka. Jadi dia melayang-layang itu artinya dia bebas. Dia dalam menciptakan itu bebas di atas atmosfer bumi. Jadi yang mengikat Bapa. Oh, jatuh sebentar. Begini. Di bawah aja. Tetap nggak kedengaran. Nah, ini. Ya. Jadi yang mengikat itu adalah roh. Amin. Jadi tadi ada Bapak Pendeta juga bilang firman. Oke sih. Oke juga. Tapi yang paling yang menjadi hakikinya adalah roh. Karena roh juga itu berfirman, betul. Roh juga yang bersabda. Karena firman itu juga roh. Ya. Jadi nggak salah karena ada teman-teman dari kaum seberang bilang yang sudah jadi Kristen, dia bilang kalimatullah, ya, yang jadi pengikatnya kalimatullah. Ya silakan saja. Ya. Tetapi bagi saya yang jelas roh. Oke? Jadi yang mengikat adalah roh. Yang menjadi satu adalah roh. Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Satunya di mana? Roh. Oke. Paham sampai sini nggak? Mengerti sampai sini? Apa ada yang masih bingung? Pegangan. Jadi Bapa sama Yesus dan Roh Kudus adalah satu di dalam apa? Roh. Makanya waktu ditanya orang-orang seberang, kenapa Yesus harus berdoa? Karena rohnya yang nyatu dengan Bapa di surga. Ya. Wah, makanya orang tanya, waktu orang mereka tanya sama saya yang begini, kaum ulama, dia tanya sama saya, waktu Yesus sebagai Tuhan atau Bapa, dia ada di bumi, surga kosong gak? Mereka bilang surga kosong. Saya bilang surga gak pernah kosong. Kenapa? Karena rohnya ada juga di surga. Karena dia multidimensi. Roh itu dibatasi ruang dan waktu gak? Jadi saya mau jelaskan, Bapa di surga, Yesus, rohnya dia tidak pernah terpisahkan. Mari kita buka malam Natal, Matius pasal 1. Kenapa saya bilang malam Natal? Karena ini firman Tuhan di malam Natal. Semua orang membacakan ayat ini, tetapi waktu dibacakan dia lupa. Matius pasal 1 ayat 20. Novi tolong bacakan. Matius 1 ayat 20. Iya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Ya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, Sebab anak yang di dalam kandungannya Ya. adalah dari Roh Kudus. ulang lagi, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya berarti Yesus. Yang ada di dalam kandungan daripada Ibu Maria adalah dari Jadi Yesus itu 100% apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Bapa. Jadi Yesus itu Roh Kudus. Paham? Jadi kita sering baca ayat ini kan, liturgi kan, untuk acara malam Natal kan. Matius pasal 1 ayat 20, anak-anak kan begitu. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbang masuk di malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Orang cuma dengar, tapi dia nggak ngerti. Karena Yesus itu dari Roh Kudus. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu Yesus juga nggak? Roh Kudus itu Yesus juga.
Jangan ragu, tinggal cuma 10%. Ya, Ya. Yesus juga Roh Kudus. Dia juga Roh Allah. Betul? Jangan ragu. Sekarang kita lihat Filipi. Tadi dia lahir dari Roh Kudus. Filipi, mana Filipi? Filipi. Oke. Filipi 2 berarti. Ya, Filipi 2 ayat 7. Ayat 6, 7 dan 8. Filipi 2 ayat 6 dan 7 dan 8. Pilih. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Ya. Ayat 6 firman Tuhan berkata, Ya. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Ayat 7. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Yesus itu mengosongkan dirinya, yaitu Allah yang mengosongkan diri. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. itulah inkarnasi. Itulah inkarnasi. Catat ayat 7, itu inkarnasi. Mengosongkan diri Allah, ya, tidak menganggap kesetaraannya. Jadi Yesus tidak menganggap kesetaraannya harus dipertahankan. Makanya harta kekayaan di sorga itu tidak dia bawa, kemewahan sorga tidak dibawa. Dia mengosongkan diri. Kalau di sorga kan dia dipuji-puji oleh malaikat dan semua serba hidup enak. Dia mengosongkan diri, dia meninggalkan atribut. Dia mengambil rupa seorang hamba. Bisa nggak dia jadi raja mewah? Bisa. Ya. Terus ayat 8. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yes. Merendahkan diri. Jadi Yesus juga kenapa disebut Tuhan? Yesus juga disebut Allah karena dia adalah Allah sendiri yang inkarnasi. Amin. Ini ayat. Kadang ada tertulis, tapi orang Kristen tidak pernah baca ayat ini. Nggak tahu. Ada semua dijelaskan ada di Alkitab. Tapi yang didebatkan banyak orang debatnya debat kusir. Capek deh. Oke. Ya karena waktu sudah jam 12.20 saya harus batasi karena tadi kita harus hormati waktu. Dan saya mau katakan bahwa sebenarnya sih panjang. Jadi supaya ada tanya jawab. Kemarin Jackie bilang mau tanya jawab kan? Oke. Jadi bagaimana Pak? Nah ini saya akan jelaskan secara gamblangnya. Ini Bapak di surga, kita anggap aja. Oke. Ini Bapak di surga di atas ini. Dia adalah dalam bentuk roh. Ayo kita harus jawab dengan tegas. Bapak di surga dalam bentuk apa? Roh. Roh itu, jadi saya katakan ada atmosfer. Dia bisa tembus ke atmosfer ini? Bisa. Dia tembus ruang dan waktu. Roh tidak dibatasi. Tadi telah dikonosis Filipi 2 ayat 7 dan 8, 6 sampai 8, ingat itu dicatat. Dia berinkarnasi. Masuk dalam perut Maria. Dia lahir dari apa? Roh Kudus. Mengosongkan dia. Saya mau tanya, roh yang di sini sama roh di sini satu nggak? Satu. Itulah yang disebut ehadnya. Itulah kesatuan. Bukan unity Pak ya? Tunggal. Satu. Jadi Allah Bapa yang di sini dengan Yesus yang ada di sini sama nggak? Kenapa dia perlu berdoa? Karena dia berbicara rohnya dengan roh yang di surga. Pernah dengar lihat Alkitab? Allah tidak pernah ada waktu meletakkan kepala. Karena dia bekerja dalam multidimensi, wujud dalam dua wujud itu.
waktu dia naik ke surga, rohnya satu kan? Tapi ada di kamu, ada di kamu. Berarti rohnya multidimensi kan? Yes, multidimensi. Ada di Amerika, ada di Bekasi, Bojongguru, Jatiasi. Ada di Malaka, ada di Cipanas, Pondok Cabe. Jadi Roh Kudus itu multidimensi enggak? Tapi dia satu enggak? Satu. Jadi cara berpikir saya berbeda dengan teori-teori seperti itu. Allah tetap satu, tetapi dia bisa dalam 3 perwujudan, 3 pekerjaan, 3 dimensi, 3 manifestasi. Saya lebih tepat seperti itu. Kalau dibilang 3 oknum, 3 pribadi, bagi saya sah-sah aja sih. Bagi saya nggak sah-sah aja. Tritunggal itu sah-sah bagi saya. Tapi jangan dilupakan bahwa Allah itu tetap sah. Bagaimana saudara mau menjelaskan? Kalau ditanya orang, Yesus itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Di mana letak ketuhanan? Kita tadi secara akademik, secara Alkitab. Ya. Tetapi kita lihat kehidupannya. Yesus, kenapa disebut Tuhan? Selain tadi Alkitab. Bayangkan waktu dia naik surga. Lukas pasal 24. Apa yang terjadi? Matius 28, waktu dia mau naik ke surga. Saya mau tanya. Tubuh manusia bisakah mengalahkan gaya gravitasi? Hanya roh yang bisa mengangkat dia. Kalau tubuh dia hanya tubuh manusia biasa, Yesus itu tidak bisa terangkat. Tapi karena dia Tuhan, ada roh Allah, dia bisa terangkat. Oke, itu satu, catat itu. Waktu Yesus mati, ini mati dulu Kaisar. Apa yang dikatakan Tuhan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena keberdosaan manusia masuk ke dalam tubuh jasmaninya. Roh Kudus bisa nyatu nggak dengan roh najis? Dia keluar. Itu makanya disebut Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak. Dia panggilnya apa? Bapak. Jadi Roh Kudus yang keluar itu adalah Bapaknya. Paham maksud saya? Eloi, Eloi, lama sabachthani ini dipertanyakan oleh mereka, makanya saya bisa jawab ini. Jadi keluar apa Pak Pendeta? Rohnya Bapaknya, yaitu Roh Kudusnya, rohnya dia. Makanya dia langsung kalau orang udah keluar apa? Saya sering pelayanan ke rumah sakit, rumah mati kan? Saya udah berapa kali ngeliat orang mau mati. Rohnya keluar. Pak Pendeta saya mau berangkat. Kemana? Mau berangkat. Tiba-tiba saya lihat rohnya keluar. Gitu aja, tapi nggak jelas banget rohnya. Tapi saya lihat ada sesuatu bayangan. Bayangannya cepat sekali. Nah, itu roh. Begitu juga waktu Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rohnya keluar. Rohnya siapa? Bapak. Jadi Bapak itu bersemayam di dalam dirinya sebetulnya. Itulah kesatuannya, yaitu di dalam roh. Paham? Nah, waktu dia masuk dalam alam maut, waktu dikubur, apakah tubuh Yesus yang masuk alam maut? Tidak. Tapi yang masuk alam maut berapa hari? 3 hari. Siapa yang masuk? Rohnya. Nanti pasca undang saya undang khusus itu bicara itu. Rohnya. Yang mengangkat dia dari roh alam maut siapa lagi? Rohnya. Jadi yang menggerakkan, memotori, yang menghidupkan Yesus siapa? Roh Kudus. Yang mengangkat dia juga Roh Kudus. Jadi jangan bilang Roh Kudus itu ada di perjanjian baru saja. Perjanjian lama juga sudah ada Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus itu dari mulai penciptaan, yaitu roh Allah melayang-layang, itu sudah ada dari awal. Alfa dan
Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, jadi keesaan Allah ada di mana paling gampang? Roh. Tetapi dia bisa menjadi 3 wujud, 3 dimensi, kata orang 3 oknum, 3 pribadi. Silakan. Tetapi keesaannya yang kita penting tahu. Kenapa dia disebut Tuhan? Itu yang penting. Kenapa kita menyembah di dalam nama Yesus? Ya kan, Kisah 4 ayat 12 dikatakan tidak ada seorang pun di kolong langit ini dan olehnya kita memperoleh selamat. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Berarti dia jalan ke kebenaran. Berarti dia dan Bapa, Yohanes 17 tadi apa? Aku dan Bapa adalah satu. Satunya di mana? Roh. Oke, saya rasa cukup ya, udah pada ngerti ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Kalau mau panjang nanti kuliah 3 semester. 3 SKS. Silakan. Mau tanya jawab silakan. Iya, Pak Jeki, silakan berdiri Pak Jeki. Atau mic-nya. Pertanyaan, bagaimana kalau Yesus itu memiliki 2 roh apa satu? Karena kan dia sebagai manusia dan manusia, dan dia sebagai roh Allah. Pertanyaannya sangat menggelitik, saya ulang ya. Waktu kita kembali ke Filipi 2 ayat 7. Tadi kan dia lahir dari Roh Kudus. Kita tahu dia 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ini yang diperdebatkan oleh bapak-bapak teologi. Yang ditanya Pak Jeki, itu yang dipertanyakan oleh bapak-bapak teologi. Apakah Yesus juga mempunyai roh manusia? Ya, apakah dia juga mempunyai roh manusia? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah tadi dia lahir dari Roh Kudus. Jelas di dalam Yesus ada Roh Kudus. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi pertanyaan, apakah ada roh manusia? Kita lihat di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa. Dia hanya mengambil rupa, inkarnasi, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi rohnya, ya, walaupun kita menganut monoteisme, tapi menurut bapak-bapak gereja, dan ini tidak ada tertulis di dalam Alkitab, tetapi secara hakiki rohnya tetap satu. Secara hakiki rohnya tetap satu. Tetapi apakah ada roh manusianya? Ya. Karena dia juga menangis. Waktu Lazarus meninggal dia menangis. Jadi jangan katakan dia tidak masgul. Karena waktu dia mengatakan aku masgul hatiku melihat saudaraku, kekasihku Lazarus meninggal. Aku juga sedih melihat orang yang sakit. Aku juga merasakan. Artinya ada roh manusianya, ada, tetapi roh manusianya berbeda dengan kita. Ya, walaupun seolah-olah tercampur, tapi bagi saya tidak tercampur. Itu satu kesatuan dalam Roh Kudus, tapi ada roh manusia, yes, karena dia mengambil rupa seorang manusia. Ya, tadi kan mengosongkan diri Pak Jeki. Jadi tidak seluruhnya atribut, saya katakan tadi, atribut dari kesurgaannya dibawa. Tentunya ada roh manusianya, karena bagaimanapun tubuhnya adalah tubuh manusia. Kenapa? Waktu dia jawabannya paling tepat adalah waktu Eloi, Eloi lama setelah roh Allah waktu keluar, dia kan gak langsung mati, dia masih ada waktu, ada selang waktu. Nah, waktu selang waktu itu kan yang berproses roh manusianya yang menjerit, roh manusianya yang menangis, roh manusianya yang kesakitan. Tapi roh kudusnya keluar. Begitu juga waktu dia dirajam, waktu dia dicambuki, waktu dipukul oleh prajurit Romawi,
Kenapa dia bisa mengampuni? Karena ada Roh Kudus. Tapi kalau orang manusianya juga dia kesal nggak? Kesal, dia merasakan sakit. Jangan bilang Tuhan nggak sakit. Dia merasakan. Kalau Anda baca Yesaya, Tuhan juga merasakan. Itulah merasakan dosa. Makanya saya bilang dia tidak tercampur sebetulnya roh manusia dan Roh Kudus. Cuma waktu Yesus keluar, Roh Kudusnya yang keluar. Gitu. Oke? Dan sama-sama terangkat waktu itu. Kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaan. Ya silakan Bu Bilina. Ini berarti itu dia bilang ada Roh Jesus Christ sama Roh Kudus, berarti kan sama different dimension. Iya. Ya. Terus itu kalau di Filipi 2 dia bilang kita itu mau itu hendaklah kamu sehati, sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya. Misalnya saya kepada Nongce sama Bu Novi, kita itu ada roh manusia. Ya, roh manusia. Tetapi udah menyentuh kepada roh Allah ada di dalam. Ya. Berarti walaupun ada roh Allah, kita apakah harus kerjakan untuk sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa? Oke, saya ngerti. Ini berbeda dengan Yesus. Kita manusia ada Roh Kudus, tapi berbeda dengan Yesus. Ya. Karena dia satu hakikat. Nah, kalau kita roh kita berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus hanya memberikan pencerahan. Roh Kudus hanya mengingatkan. Kita hanya mengkonek. Kita dalam bentuk connect. Connection seperti HP kita kan. Kita activity. Kalau kita nggak activity atau tidak kita on, Roh Kudus nggak bekerja. Jadi kita harus connect. Nah, antara kita misalnya anak-anak Tuhan, itu harus ada satu connect, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus satu tujuan, satu jiwa, satu perasaan, satu kehendak, satu visi. Nah itu dicurahkan kepada masing-masing, berbeda-beda. Tapi satu tujuannya ada. Nah itu rohnya harus connect. Nah kadang-kadang kata Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan, ujilah nubuatan, ujilah roh. Apakah itu dari Tuhan atau tidak? Jadi berbeda dengan Yesus, Yesus hakikat. Jadi dia tidak perlu uji. Karena rohnya dia juga ada Roh Kudus juga. Dia sendiri. Jadi dia tidak perlu uji. Nah kalau kita perlu uji dan kita harus perlu connect. Kadang-kadang roh kita juga lari ke dunia kan. Roh kita juga lari ke dagingan. Bohong kalau kita nggak lari. Ya kan? Nah pada saat kita sadar, diingatkan, kita connect lagi. Kita disadarkan, diingatkan. Coba Yohanes 14 ayat 26-27. Ini pertanyaan yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 26-27. Yohanes 14 ayat 26-27. Saya. Ya, kamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, mengingatkan. Jadi dia hanya sifatnya adalah mengingatkan, mengajarkan, memberikan illumination, pencerahan. Kalau kita mau berbuat dosa, kita mau pergi misalnya ke tempat pengabuk-mabukan, ke kedai tua, Tuhan bilang, jangan. Kita mau pergi ke mau korupsi misalnya, uangnya masih pengusaha atau pekerja. Kita mau korupsi, mau markup misalnya. Tuhan bilang, jangan, itulah Roh Kudus. Dia hanya mengingatkan, tinggal kita mau connect atau enggak. Roh Kudus kan multidimensi. Oke, terus damai sejahtera ku tinggalkan. Damai sejahtera akan tinggalkan aku. Iya, terus damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh Dia kepadamu. Kita nggak punya uang, makan nasi putih saja, makan singkong saja, tapi kita damai sejahtera. Ada orang yang sudah hidup mewah. Waktu saya sebelum bertobat, waktu saya masih kerja, saya tidur di hotel yang super VIP. Tapi saya nggak bisa tidur. Pernah saya sampai marah sama Tuhan. Tuhan, kau kasih berkat, tapi aku nggak pernah bisa tidur. Saya pernah 3 hari 3 malam tidur di super VIP di suatu hotel bintang 5, tapi saya nggak bisa tidur. Tetapi setelah saya menerima Roh Kudus, nggak punya uang, makan di warteg, puji Tuhan.
tidur di lantai begini, puji Tuhan, dan bisa tidur nyenyak. Itu artinya ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, tidak ditentukan oleh apa? Kantong atau dompet. Tapi di sini, itulah Roh Kudus. Dia mengingatkan, memberikan damai sejahtera. Nah jadi, tadi pertanyaan Bu Belinda, satu jiwa, satu tujuan. Kalau satu tujuan itu untuk membuat damai sejahtera, itu dari Roh Kudus. Tapi kalau satu ada perdebatan, nah itu perlu diuji. Jangan belum satu dari Roh Kudus. Biasa dalam gereja, dalam persekutuan itu terjadi. Dan sering saya bilang itu belum benar itu. Berarti kita harus diuji. Jangan-jangan ada yang belum connect dengan Roh Kudus. Yang satu bilang mau ke utara, yang satu bilang ke selatan. Nah itu harus diuji. Karena Roh Kudus nggak bisa bilang, kamu ke utara, satu enggak. Dia pasti satu tujuan. Oke, paham sampai sini? Jadi connect ya. Silakan Bu Belinda. Ini kan Yesus untuk Roh Kudus itu menterai kita di sini. Iya. Tapi itu ada jaminan menterai di sini, kita tetap kerjakan keselamatan. Betul, mengerjakan Filipi 2. Ya, mengerjakan keselamatan itu berarti maksudnya kita punya roh, kan kita itu Tuhan kan hakiki, tapi kita cuman harus hangat. Iya. Itu apakah maksudnya kita kerjakan keselamatan, maksudnya kita selalu hangat itu sampai kita serupa kayak Tuhan Yesus? Harus serupa. Iya. Tapi kalau jaminan Roh Kudus ke tempat ini, dia punya fungsi cuma mengajar yang seperti yang dari Yohanes 15 itu. Artinya begini, Yesus, kita kan connect, kita jadi serupa. Oh ya, maaf, saya terlalu jauh. 2 Korintus, jawabnya 2 Korintus 3, 16, 17, 18. Mari. Pertanyaan Bu Belinda, saya jawab 2 Korintus 16, 17, 18. 2 Korintus 3. Ya, 2 Korintus 3, 16, 17, 18. Tidak tahu kan. Ya. 2 Korintus 16, 17, 18. Novi dulu. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Ya, berbalik kepada Tuhan itu dulu syaratnya. maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, karena bicara firman tadi kan, mengajar dan mengingatkan. Terus karena semua perintah Tuhan tidak lepas dari firman. Oke, terus Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. sebab Tuhan adalah roh. Nah, ini tadi belum tidak saya sampaikan, banyak sih ayat-ayat yang menyatakan dia roh. Sebab Tuhan adalah roh. Yohanes 4, Anda boleh catat nanti. Yohanes 4 ayat 23 24 juga bicara Tuhan menginginkan, menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa adalah roh. Nah, sekarang baca ayat 17 ya sekarang. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Iya, stop dulu. Di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu dimerdekakan dari kedagingan, dimerdekakan dari dosa. Karena Roh Kudus itu tidak mau bersatu dengan najis. Jadi kalau ada orang mencuri, masih lirik-lirik, masih punya teman tapi mesra, ya, masih lempar bangku kalau rapat sinode gereja, itu berarti belum ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus ada kemerdekaan. Dia tidak terikat oleh untuk ambisi mendapat jabatan, tidak ambisi untuk pamer. Oke. Jadi merdeka dari segala keberdosaan kenajisan. Oke, ayat 18. Ayat 18. Nah, ini pertanyaan jawabannya di Bu Linda tadi pertanyaan ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Ya. dengan muka yang tidak berselubung. Iya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Iya. dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Jadi Bu Belinda, karena kita sudah ada Roh Kudus, ini singkat cerita. Jadi tadi Pak saya bertobat dulu, sudah merdeka, dan Roh Kudus memberikan kemuliaan. Karena Kejadian 1 ayat 26, pada hakikat manusia diciptakan serupa segambar Allah. Jadi kita harus serupa dengan Yesus. Karena kita jatuh dalam dosa, kita harus bertobat, dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, kalau Roh Kudus sudah dipanik dengan kita jadi serupa dengan Allah. Dan kemuliaan Tuhan semakin besar. Jadi kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Jadi kemuliaan. Nah, kalau gitu Pak, kembali kepada Kejadian 1 ayat 26. Apa sih hakikat penciptaan manusia?
Tuhan mau mengembalikan, merestorasi yang rusak itu jadi seperti semula. Kejadian 1 ayat 26 ini kan seperti ini harusnya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, terus? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, Yes. dan burung-burung di udara, Ya. dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan ada 2 poin. Yang pertama, manusia diciptakan serupa. Jadi artinya kita ini serupa. Jadi sifat Allah, karakter Allah, apalagi kemampuan Allah, pikiran Allah ada dalam manusia. Maunya Tuhan ada dalam manusia. Itu hakikatnya. Tapi karena jatuh dalam dosa, makanya Tuhan pulihkan. Jadi karya agung yang terbesar bukan hanya di salib. Karya agung terbesar juga Roh Kudus. Ya. Terus yang kedua, hakikat yang kedua apa? Supaya manusia berkuasa. Jadi kalau kita sudah serupa segambar Allah, kita menaklukkan bumi. Nah kalau ada manusia menaklukkan hutangnya aja nggak bisa selesai, berarti dia bukan manusia berkuasa. Menaklukkan bumi, menaklukkan kehidupan. Yohanes 15 ayat 15. Ini tugas kita. Kalau ada bertanya silahkan, satu kali lagi yang bertanya boleh. Yohanes 15 ayat 15. Ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, Ya, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. ya, Tetapi aku menyebut kamu sahabat, ya. karena aku telah memberitahukan kepada kamu Ya. segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Iya. Kita sudah sahabatnya Yesus, kita bukan hamba lagi, kita mitra, duta besar kerajaan sorga. Jadi kalau ada orang nggak tahu, kalau ditanya apa tugasmu dari Tuhan, hah? Banyak ibu, orang nggak tahu banyak. Apa ditanya? Yang tidak tahu apa tugasnya di muka bumi ini. Yang penting gua asal hidup, cari uang, udah selesai, besarin anak, udah. Ada banyak orang begitu, betul nggak Pak Pendeta? Kita punya tugas, sahabat Yesus, sahabat. Kita bercakap-cakap, rohnya tadi connect. Tuhan suruh sana, Tuhan suruh sini, Tuhan lakukan ini. Apalagi saya ministry kan? Kibarkan panji kerajaan surga di Sengli. Betul kan? Ya itu. Itulah yang kemarin yang dikhotbahkan oleh Billy. Lanjutkan. Lakukan visi Tuhan. Kita ini sahabat Yesus, mitranya melakukannya. Jadi apa fungsi Roh Kudus? Dia ingatkan firman Tuhan. Dia ingatkan ajarannya. Dia ingatkan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 12. Pak boleh panjang juga ya. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yes. Melakukan pekerjaan Tuhan dan malah lebih besar. Kita melanjutkan. Estafet itu diberikan kepada siapa? Saudara dan saya. Jadi kalau ada orang nggak tahu apa tujuan hidupnya, selesai sudah lagi. Kita harus tahu apa pekerjaan kita di bumi ini. Melakukan pekerjaan yang besar. Makanya saya, sekalipun saya sakit, sekalipun saya lemah, sekalipun saya nggak punya, saya harus eksis dalam pelayanan. Amin. Karena saya sampai mati pun, saya mau didapati iman saya tetap taat kepada Tuhan. Bukan karena kondisi dompet, bukan kondisi badan yang sehat, nggak perlu. Sekarang ini perlu apa? Roh kita, semangat kita. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Amin. Oke, satu lagi siapa? Who next? Any question? Satu lagi? Dan, Saya aja deh. Tadi kan mendengar bahwa roh Allah itu kan berbeda dengan roh manusia. Iya. Itu jelas. Iya. Kalau itu memang berbeda,
Lalu ada kan yang ayat kita temukan bahwa bilang bahwa roh itu berkehendak tetapi tubuh lemah. Iya. Nah kira-kira itu rohnya manusia yang lebih dominan dalam diri dia karena dia tidak punya Roh Kudus, atau dia punya Roh Kudus tetapi ya Roh Kudusnya itu tidak berkarya dalam diri dia. Jadi Matius 26 ayat 40 41 coba. Matius 26 itu saya ingat ayatnya. Tapi saya akan jawab 2 ayat ya. Roma 7 nanti baca Billy ayat 25. Saya lupa tapi coba lihat ayat 25. Ya. Ya. Matius 26 dulu. Di Matius 26 saya menjawab apa yang dikutip oleh hambanya. Saya apografa ayat 40 41. 40 ayat 41. Tolong Novi baca nanti. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya. Ayat 41. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Iya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya bukan rohnya yang lemah, Pak, dagingnya. Roh, tapi ini yang sudah di dalam Tuhan. Yang sudah di dalam Tuhan. Karena ini kan bicara murid-murid Tuhan. Ini saya ambil konteks dulu murid-murid Tuhan. Mereka adalah para rasul yang ikut sama Tuhan Yesus ke bukit doa. Nah, roh memang penurut. Mereka ingin menemani, mereka berebut untuk menemani Tuhan kan ke bukit doa. Mereka berebut. Ya kan, Pak? Nah, roh pengen ikut berdoa, tetapi daging Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 5. Ya, tapi dulu saya juga mau lihat supaya saya nggak salah. Oke. Ini yang paling ekstrim. Roma pasal 7 ayat 5. Sebentar. Mulai ayat 22. Roma 7 ayat 22 sampai 25. Ya, ini Paulus. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Iya. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Iya. Ayat 24. Yang keras kan? Aku manusia celaka. Nah, Siapakah yang akan aku dari tubuh maut? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? iya. Ayat 25. Syukur pada Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan insaniku aku melayani hukum dosa. Iya. Jadi yang berdosa sebetulnya Pak Olga itu tubuhnya, keinginannya, bukan rohnya. Karena orang yang sudah di connect dengan Roh Kudus, rohnya terus dimonitor, rohnya dicurahkan, rohnya diikat gitu, udah diikat batinnya. Tetapi yang membuat dosa adalah dari luar. Yang diserang oleh iblis adalah mata, pikiran. Nah, itu kan dari daging. Tapi kalau rohnya, makanya saya bilang orang-orang percaya yang sudah di dalam Tuhan, yang diangkat apa? Rohnya. Karena roh itu kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan rohnya menghujat Tuhan lagi. Dia tahu dia berdosa, dia tahu salah, dia tahu koreksi dirinya, ada yang kurang. Kalau dia berdosa kan ada terus nggak enak hatinya. Nah, roh. Tapi daging ini dosa lagi, gitu. Jadi, tetapi itu konteks seperti Paulus. Tetapi kalau ditanya Paulus, adakah manusia yang rohnya masih ada? Orang-orang murtad, orang-orang yang tidak percaya. Rohnya tetap menghujat, rohnya tidak percaya. Jadi bukan hanya dagingnya, tetapi rohnya juga yang belum dibebaskan, yang belum dimerdekakan dari dosa. Jadi ada 2 tipe manusia. Yang murtad, rohnya tetap kotor, tapi roh orang percaya, dia tetap bisa berdosa, bisa, tapi dia bukan pendosa. Nah itu. Nah, pernah orang tanya, kita ini orang percaya seharusnya tidak melakukan dosa, betul, tapi kita bukan pendosa. Sebentar kita pulang, diserempet mobil, kita marah. Iya kan? Nah itu kita sudah berbuat dosa, tetapi bukan pendosa. Tapi waktu kita kembali 5 menit lagi, kita sadar, ini udah salah ini kita kan. Nah itu Roh Kudus, roh kita diperbaiki lagi. Jadi Roh Kudus itu bekerja untuk roh kita untuk terus diperbaiki. Oke?
Cukup Pak Polter? Cukup. Cukup ya. Jadi saya, sudah kasih tanda ini Pak, yang dari Pondok Cabe jauh di rupanya, dia mau terbang. Jadi saya mau simpulkan. Hakikat Allah yang esa, sesuai dengan catatan tadi ada perjanjian lama jelas, di perjanjian baru jelas. Aku dan Bapa dan satu, Bapa itu satu. Jangan lagi sebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka adalah satu. Tapi mereka ada tiga dalam apa? Karya. Tiga dalam apa? Perwujudan. Tiga di dalam apa? Dimensi. Tapi kesatuannya ada di dalam rohnya. Jadi roh Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Allah ada di zaman dahulu, ada di zaman sekarang, juga ada di zaman yang akan datang. Roh itu juga sudah menunggu di depan pintu surga. Roh itu juga sedang siap-siap menunggu tiupan sangkakala. Paham? Jadi roh itu jangan dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan bertanya tadi, apakah roh manusia bisa connect dengan Roh Kudus? Sangat, bagi orang yang sudah berbalik dan bertobat dan Tuhan memerdekakan dari dosa. Kalau sudah kita dimerdekakan dari dosa, kita jadi serupa segambar. Kalau kita serupa segambar Allah, kita melakukan karya Tuhan. Kita jadi sahabat Yesus. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Jangan ditanya, apa kerjanya Billy? Yang disuruh Tuhan, nggak tahu. Kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, kita sahabat Yesus. Paham? Nah, kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya nanti setelah ibadah atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Amin. Di waktu yang sangat terbatas, kami sudah menjelaskan hakikat Allah yang esa. Bahwa Allah itu cuma satu. Kami tidak mau bagi-bagi. Tetapi dalam 3 oknum atau 3 pribadi atau 3 dimensi, 3 manifest, 3 wujud, 3 karya yang Kau lakukan hanya satu di dalam kesatuan Roh Kudus. Rohnya Tuhan satu di dalam Engkau Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu, yaitu Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Kami tidak mau pisah-pisahkan itu. Dalam satu hakikat, yaitu Roh Kudus dalam kehakikatannya. Dalam satu dimensi, 3 dimensi, 2 dimensi adalah dalam satu hakikat, yaitu Roh Kudus. Roh Allah yang mencipta langit dan bumi, Roh Allah yang melayang-layang, Roh Allah juga yang menciptakan manusia. Nefes, Kejadian 2 ayat 7. Roh Allah juga yang menjadikan Yesus masuk ke dalam kandungan Ibu Maria. Roh Kudus juga yang dalam pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Roh Kudus juga yang waktu dia keluar, waktu Eloi, Eloi lama sabachthani. Roh Kudus juga yang mengangkat dia ke surga. Roh Kudus juga yang turun menjadi roh bagi kami. Roh Kudus juga yang menanti kami di surga nanti. Itu semua di dalam rohnya Allah. Terima kasih kami mengerti satu hakikat dalam keesaan Allah, yaitu roh Tuhan. Karena Allah itu roh. Supaya kami mengerti Allah itu roh. Sehingga kami menjelaskan kepada banyak orang, Allah kami adalah satu, itu di dalam roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah juga Bapa di surga dan Roh Kudus. Amin.